Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat datang di podcast kita, podcast kelompok 3. Hari ini kita akan membahas mengenai motivasi hidup dari seorang kakak tingkat kita yang ada di sebelah saya ini. Halo Kak Sanis. Hai. Apa kabarnya Kak? Alhamdulillah luar biasa, harus lebih baik. Baik teman-teman, kali ini kita kedatangan tamu yang bernama Mbak Sanis yang dia dulunya bekerja terlebih dahulu sebelum kuliah. Untuk Kak Sanis, apa yang dilakukan selama 3 tahun setelah gap year itu? Kan sebelumnya kerja dulu ya Kak. Itu bagaimana pengalamannya Kakak? Jadi habis lulus kuliah kan, lulus SMK itu tahun 2017. Nah di tahun 2017 itu aku hanya berjarak 2 bulan saja sebelum aku pergi merantau. Dalam 2 bulan itu pun aku berwirausaha nih, ngebuat kerudung rawis. Pasti tahu kan ya kerudung rawis? Kerudung rawis ya. Ya kerudung rawis, pasmina rawis seperti itu. Nah kemudian alhamdulillah aku dapat panggilan kerja nih buat ke suatu PT otomotif Bonafit terbesar di Cikarang sana. Dan jadilah aku ke sana diantar sama ibu dan alhamdulillah Allah memudahkan langkah aku sehingga di Agustus tahun 2017 aku sudah bekerja. Kemudian di tahun 2019 aku habis karena kan memang di sana itu sistem kerjanya kontrak 2 tahun. Kemudian aku pulang lalu cari lagi nih kembali ke Cikarang. Alhamdulillah keterima lagi di suatu PT otomotif juga. Namun resign di bulan November tahun 2020, kemudian lanjut kuliah di UNP, ambil psikologi. Terus alasan resign itu kenapa ya Kak, kalau boleh tahu? Alasan aku resign itu karena sebenarnya gimana ya, adik aku itu meninggal tahun 2019 gitu kan. Aku resign tahun 2020 bulan November. Jadi di 1 tahun itu aku berkecamuk gitu loh, aku kan anak yang udah satu-satunya, masa aku ninggal orang tua sih, sedangkan orang tua di rumah itu hanya berdua aja. Jadinya nggak apa-apa lah, aku pulang resign buat nemenin orang tua gitu. Kan dulu pastinya setelah lulus SMK tuh ya Kak, itu pastinya kan udah ada yang merencanakan untuk kuliah, untuk kerja dan lain-lain. Itu kenapa dulu Kakak memilih untuk kerja terlebih dahulu? Kalau pertanyaan seperti itu pasti semua orang bilangnya ya karena emang faktor ekonomi, ya nggak sih? Iya, gitu. Kenapa kerja dulu ya? Pasti kita nyarinya uang, nyari cuan dong. Iya. Gitu kan. Dan sebenarnya kuliah pun itu bukan salah satu rencana hidup aku kayak gitu. Jadi kita kayak ya ngalir aja gitu. Untuk kemudian memilih kuliah ya Kak? Milih kuliah karena kan ya gabut di rumah mau ngapain, ya udahlah kuliah lagi gitu. Terus dulu kan kerja 3 tahun ya Kak, itu pengalaman pahit manisnya kerja di perantauan gitu, jauh dari orang tua, jauh dari saudara gitu ya Kak. Itu bagaimana agar kita semua tahu dan bisa belajar dari kakaknya nih? Banyak banget kalau pahit manisnya selama 3 tahun ya. Jadi waktu pertama kali lulus, jadi kan aku dulu kan nggak kenal make up, nggak kenal skincare karena kan memang basicnya aku dulu tuh STM. Aku ngambil teknik pemesinan. Wah. Cewek teknik pemesinan gitu kan. Hebat Kak. Nah terus ketika masuk di PT itu orang-orangnya cantik banget, langsing banget kayak bihun gitu, dia putih tinggi gitu kan. Terus aku tuh masih kusem lah, gampangnya gitu, kusem. Jadi gimana ya, agak dibully di situ kayak gitu. Kayak terus karena tangan aku besar, badan aku besar. Bahkan leader aku sendiri kayak, Sanis, lu tangan gede amat sih, no lihat cowok tangannya aja lentik, lu cewek malah kayak gitu. Terus sampai dikata-katain, lu suaranya kok kayak cowok sih, kayak gitu, ngebas gitu. Terus ada juga lu badannya gede banget sih gitu. Terus
karena kita kan orang Jawa ya, Iya. terus kulturnya juga beda di sana, Iya. ada omong-omongan yang nggak enak di situ tuh. Aku kayak ngerasa, ih gila sih, harga diri gue rendah amat gitu. Terus sempet ngedown juga, kayak ya Allah emangnya begini banget ya. Jadi kan kita nggak bersyukur ya, nggak bersyukur, hingga sampai di suatu titik kalau sebenarnya yang buat diri aku kayak gini tuh ya aku sendiri kayak gitu. Kalau seumpamanya aku bisa minta sama Allah, ya Allah kasih aku badan yang langsing, ya Allah kasih aku yang kayak gini, ya kan kita nggak bisa. Emang kita kan udah dikasihnya kayak gini. Jadi jalan satu-satunya adalah kita mensyukuri kayak gitu. Kalau selagi kita udah mensyukuri, udah menerima diri kita apa adanya, omongan orang mau kayak gimana pun yang tentang fisik kita, ya udah biarin aja kayak gitulah. Memangnya mereka itu menjatuhin kita, ngomongin fisik kita itu emang nyari apa sih kayak gitu, bener nggak? Bener. Nah terus pengalaman pahit ya, pengalaman pahit ada di tahun 2019. Adik aku meninggal dan aku posisinya ada di Cikarang, masih ada di PT. Aku ingat banget itu H-1 aku pulang kampung. Pulang kampungnya itu dalam rangka libur lebaran. Jadi ya begitulah. Itu pengalaman yang jadi kayak ya, jadi tuh kayak alasan aku kerja, alasan aku nyari uang, alasan aku pergi merantau adalah salah satunya itu adik aku. Aku pengen adik aku itu nggak ngerasain apa yang aku rasain. Aku sekolah naik angkot, pasti jadi ratu telat. Ratu telat. Terus aku naik bis, tahu nggak sih bis yang pintu 2 ya, yang anak-anak Kali Jambe pintu 2, pasti kan di pintu-pintu tuh kayak gitu kan. Kalau dapat kursi gitu, iya nggak dapat kursi karena kan udah dari Purworejo sebelah utara kan udah penuh sama orang, jadi kayak gegandulan kayak gitu kan. Karena kalau angkot kan 4.000 ya, kalau bis kan cuma 2.000 kan lumayan kayak gitu. Aku nggak pengen adik aku tuh ngerasain kayak gitu. Aku juga pengennya tuh adik aku tuh punya lah apa yang dia mau tuh bisa kayak gitu. Jadi tuh kalau bisa diibaratin tuh adik aku adalah duniaku gitu. Jadi kalau ketika kamu berjuang buat dia sedangkan duniamu aja udah nggak ada, ya gimana rasanya kayak gitu. Terus karena kejadian itu kan namanya penerimaan orang kan lama ya gitu. Apalagi ikhlas itu tuh hal yang sulit menurut aku, sulit sekali. Apalagi benar-benar orang yang ya itu alasan kamu buat berjuang lah gitu, kok diambil kayak gitu. Setahun itu aku ngerasa kayak ya Allah kok nggak adil banget sih kayak gitu. Kayak kenapa harus adik sih kayak gitu. Terus aku habis kontrak itu bulan Agustus tahun 2020. Seharusnya itu aku pengen pulang aja nemenin bapak ibu di rumah, tapi karena aku ngerasa sepi kayak gitu ya, di rumah. karena aku ngerasa kayak gue nggak kuat lah di rumah gitu. Padahal aku nggak sekuat itu sebenarnya, tapi kalau aku di rumah nangis, aku di rumah ya gimana gitu. Sedih kan pasti bapak ibu ikut sedih, sedangkan aku tuh nganggep diriku sendiri aku harus kuat loh daripada bapak ibu gitu. Karena aku sekarang adalah harapan satu-satunya bapak ibu aku, dan paling enggak aku tuh harus ngemong, kalau bahasanya tuh ngemong gitu. Jadi aku mending lari aja ke Cikarang buat cari kerja lagi. Jadi kan kalau bapak ibu aku nangis ataupun aku lagi nangis nih, lagi ngedown, lagi pengen menyerah, mereka nggak lihat aku. Yang penting mereka tahu kalau aku baik-baik aja gitu. Jadi aku ke Cikarang lagi melarikan diri. Alhamdulillah dapat kerjaan lagi, sampai akhirnya memutuskan untuk berdamai dengan diri sendiri. Aku menerima kalau oh iya adik aku udah nggak ada, aku nggak baik kalau aku ngerasa kayak gini terus gitu. Jadi akhirnya aku alhamdulillah sudah bisa berdamai, menerima dan memahami
apa yang sedang terjadi. Akhirnya oke lah, aku ngalah, aku pulang gitu. Itu pahitnya sih, pahitnya. Tapi yang lain-lain mah, kalau kayak kangen, kalau atau yang lain ya kayak jadi anak kos gitulah, bingung mau makan apa. Itu udah hal biasa. Tapi kalau ada pahit pasti ada manis. Nih, aku ceritain nih manisnya. Kalau manisnya itu karena aku tuh kayak waktu itu masih muda banget, masih 17 tahun. Udah punya uang yang sebegitu banyak tuh kayak wow. Udah bisa nabung sendiri. Iya, udah bisa nabung sendiri, gitu udah ya, bisa beli ini itu kayak wow, kayak gitu kan. Oh, itu salah satu yang manisnya. Dan di samping itu ternyata aku diberi kesempatan nih buat jadi peserta QCC. Kalau antar perusahaan itu QCC namanya. Aku jadi peserta QCC mewakili PT aku itu di ajang QCC antar perusahaan yang diikuti kurang lebih ratusan perusahaan Bonafit, dan alhamdulillah mendapatkan juara, walaupun juara harapan 1. Ada juga aku ikut event yang lain, dapat juara gold medal kayak gitu. Terus dikasih kesempatan buat ngajarin junior-juniornya supaya nanti bisa meneruskan langkah aku mengikuti QCC itu. Alhamdulillah dikasih kesempatan buat situ. Jadi ya nggak ada yang sia-sia sih kayak gitu. Dapat sertifikat, terus bisa bermanfaat bagi orang lain gitu. Nah teman-teman, itu tadi cerita pahit manisnya dari Kak Sanis ya. Bisa dicontoh ini Kak Sanis bisa berkembang walaupun di perusahaan gitu, bisa berkembang, bisa jadi seorang yang ya maksudnya baik gitu di perusahaan gitu ya teman-teman. Tepuk tangan yang meriah boleh deh. Bisa kita contoh dari Kak Sanis ya, kalau mau tanya-tanya boleh untuk tanya-tanya lebih lanjut gitu ya. Ini Kak, kan setelah kerja itu memutuskan untuk kuliah ya Kak. Dulu pernah ngerasa gini nggak sih Kak? Teman-temanku udah semester segini nih angkatanku, aku baru semester 1. Pernah merasa minder nggak sih Kak? Saat teman-teman udah yang seangkatan kakak nih kan udah semester berapa gitu, kakak baru semester 1 tuh. Terus cara motivasi terbesar kakak untuk memilih kuliah itu apa sih Kak? Kalau minder itu nggak ada. Kenapa kok nggak ada? Karena aku itu yakin kalau setiap orang itu punya waktu, dan waktu itu pasti ada orangnya kayak gitu. Kalau seumpamanya memang jalan mulaiku itu baru kemarin ya nggak apa-apa, karena emang itu udah jatah aku segitu, dan teman-teman aku pun udah mungkin dari lalu-lalu, jadi ya nggak masalah kayak gitu. Kadang malah aku tuh mindernya apa, teman-temanku udah pada nikah. Terus bagaimana motivasi terbesar kakak sih untuk aku harus kuliah, harus semangat kuliah gitu sih Kak? Oke. Aku ulangi lagi ya, sebenarnya kuliah itu nggak ada di rencana hidup aku. Jadi kayak let it flow aja, udah jalan kayak aja kayak gitu. Ngalir aja kayak ya Allah, aku di rumah ngapain sih, gabut, oh ya udah kuliah kayak gitu kan. Tapi seiring berjalannya waktu, kenapa aku harus berusaha, kenapa aku harus niat kuliah, karena aku mikirnya gini, aku aja buat sampai ke tahap kuliah itu memerlukan 3 tahun dulu. Aku harus cari uang, aku harus merantau jauh, merelakan kebersamaan aku dengan orang tua. Masa udah dikasih kesempatan buat kuliah, aku sia-siain sih kayak gitu. Aku nggak niat sih, nggak semaksimal mungkin sih seperti itu. Terus motivasi terbesarnya lagi, aku itu punya prinsip do your best, lakukan yang terbaik ya, lakukan yang terbaik. Apa yang ada di depanmu, lakukan itu, lewatin kayak gitu. Tentang hasil udah itu bonus, yang penting kita berproses. Nah di proses itu kita harus melakukan yang terbaik gitu. Wah, motivasinya keren ya Kak. Ini bisa dicontoh ya teman-teman, do your best. Jadi dirimu sendiri, lakukan apa yang kamu lakukan. Terus
gini ya kak, kan kakak udah gap year selama 3 tahun tuh, pastinya lingkungan dan teman-teman kakak taunya oh kak Sani sini udah kerja udah gini-gini. Terus waktu tahu kakak itu melanjutkan kuliah, itu reaksi dari keluarga, teman-teman dan lingkungan itu mendukung atau tidak ya kak, atau bagaimana? Oh, kalau seperti itu pro dan kontra ya. Iya. Bener-bener pro dan kontra. Karena ada yang bilang gini, wes Sani sira ngopo sih kuliah ngono, wis penak-penak oleh duit, wis penak-penak kerja, wong liyane wae golek kerja kowe malah resign. Gampangnya kayak gitu. Iya. Terus ya aku jawabnya ya nggak apa-apa kayak gitu. Aku nggak pengen hidupku gitu-gitu aja di situ-situ aja kayak gitu. Tapi di sisi lain ada juga yang pro, ada juga yang mendukung gini. Wis kamu bener nggak apa-apa, langkah yang kamu ambil tepat, apalagi alasan utamanya itu orang tua gitu kan. Sekolah nanti lebih menaikkan derajat orang tua lagi, kamu jadi sarjana kayak gitu. Kalau soal uang itu bisa dicari, uang rezeki itu nggak bakal salah pundak loh. Rezeki nggak bakal salah pundak, setiap orang tuh udah punya rezekinya masing-masing gitu. Jadi ya ngapain sih kalau alasannya buat tentang uang gitu. Uang bisa dicari gitu. Tapi kalau nanti kamu berpendidikan, kamu bisa melakukan buat masyarakat, kamu bisa melakukan orang banyak, apalagi kita perempuan nih. Ya kita bisa mendidiknya itu beda lah pasti. Beda pasti buat nanti anak-anak kita kayak gitu. Terus nih dari Kak Sanis juga, Kak Sanis kan aktif ya Kak di organisasi gitu. Itu cara Kak Sanis dulu mengembangkan dirinya untuk akhirnya memilih ikut gabung di organisasi dan mengembangkan diri di organisasi itu bagaimana ya Kak? Cara buat milih gabung ya, di organisasi gitu. Kan Kak Kenapa Sanis, gitu ya? ya? Kenapa? Karena kalau kemampuan hard skill itu menurut aku di masa sekarang ini kurang. Jadi gimana caranya kita ngasah soft skill kita, ya kita itu bergabung di suatu organisasi. Nanti kan ngasah kita gimana problem solving, gimana selama kita ditunjuk jadi MC, moderator, kita mengelola suatu event, nanti kamu jadi ketua panitia, kamu jadi ya yang lain, pasti itu kita akan belajar banyak di situ kayak gitu. Ini Kak Sani salah satu yang aktif di organisasi gitu ya teman-teman. Iya ya. Terus selain kuliah juga Kak Sanis tuh ada punya usaha teman-teman, namanya Kemeriuk ya Kak. Ya, Kemeriuk. Kemeriuk. Itu usahanya dimulai dari kapan ya Kak kalau boleh tahu? Sebenarnya usaha Kemeriuk itu dimulai dari bulan Mei tahun 2000 berapa ya? 2020. Berarti waktu Kakak masih kerja. Iya, masih kerja. Jadi kayak aku tuh ya Allah, kerjaannya di PT kosan PT doang gitu. Jadi itu sebenarnya aku jualan itu udah dari SD. Iya, dari SD aku buat kayak pita-pita dari kain flanel, tahu kan? Terus nanti dikasih sini atau enggak dijadiin bros kayak gitu. Bros dulu kan sempat booming tuh ya Kak. Di SMP, terus di SMK aku juga jualan nih kayak kerudung-kerudung kayak gitu. Aku buat sendiri tuh, nggak ngambil punya orang, buat sendiri. Berarti gitu. Beli bahan sendiri? Beli bahan sendiri, aku produksi sendiri. Nah terus waktu di sana kan aku bosen kan, gabut kerja doang kayak gitu, nggak ada aktivitas lain. Alhasil aku coba deh, karena kan aku tuh berangkatnya tuh dari masalah yang teman-teman aku tuh bilang, Sanis aku ki bingung loh, bendino ke meh maem sama apa kayak gitu. Simple banget, sepele banget. Kayak aku ki bingung kayak gitu, males masak udah capek pulang kerja kayak gitu. Terus aku mikirin apa ya yang enak dimakan sama nasi doang kayak gitu. Terus aku terinspirasi nih dari teman aku kan buat kentang Mustafa. Nah, iya, aku 2 kali percobaan kentang Mustafa gagal terus. Jadi aku mikir nih, gimana caranya biar mengurangi resiko kegagalan, terus tapi banyak variasinya. Kan kalau kentang Mustafa kan kayak cuma teri, kacang, kayak original gitu kan. Oh iya, kita
pakai varian-varian rasa yang banyak gitu. Udah dari situ, terus kebetulan ada pandemi, aku di freezing itu dirumahkan sama perusahaan. Aku pulang nih 2 bulan di rumah. 2 bulan di rumah itu aku ngembangin kemeriuk ini. Aku coba nih nambah varian rasa, varian jajannya. Aku nyebut produk aku tuh jajan, varian jajannya kayak gitu. Dan alhamdulillah sampai sekarang, tapi kebetulan sekarang lagi vakum karena memang kesibukan yang nggak bisa di gitu deh. Perkuliahannya Ya perkuliahan. Di samping itu aku juga ngelesin anak-anak, belajar membaca, belajar menulis. Terus juga karena ya tugas-tugas gitu. Di samping itu aku juga bantuin ibu aku jualan gitu. Berarti dari dulu udah ada jiwa-jiwa kewirausahaan dan udah dari kecil ya Kak? Iya, emang udah seneng jualan udah gitu loh, seneng. ya? Jadi udah dewasa jadi udah lebih pede gitu ya Kak? Lebih pede. Tapi alhamdulillah sekarang banyak yang alhamdulillah ya Kak. Alhamdulillah. Kalau kalian penasaran sama Kemeriuk, bisa cek di Instagram @kemeriuk, bukan pakai K tapi pakai Ki. Kalau kalian yang jauh-jauh pengen menikmati Kemeriuk, bisa lewat Shopee, udah gratis ongkir, tenang aja, oke? Shopee-nya Kemeriuk pakai Ki, inget. Terima kasih. Nah, itu teman-teman bisa dibeli ya, bisa dicobain tuh produknya Kak Sanis. Dijamin enak teman-teman. Terus nih Kak, bagaimana caranya Kakak manajemen waktunya Kakak untuk kuliah, kerja, buat Kemeriuk gitu. Terus tadi ngeles gitu. Ngeles, ya, Kak? iya. Cara Kakak memanajemen waktu itu bagaimana ya Kak? Kan kalau kuliah itu pasti banyak sekali tugasnya ya. Iya. Tugasnya itu nggak kayak waktu kita SD, SMP, SMK yang istilah titik-titik berikut Iya. ini kayak gitu. Kamu lagi apa, Udah lagi beda makan, ya. nggak kayak gitu kan. Iya. Kita bener-bener kerja buat kerja ini, maksudnya nugas buat diri kita sendiri kayak gitu. Itu tuh jadi dari SMK aku udah menemukan pola belajarku sendiri nih. Pola belajarnya itu kadang aku habis maghrib, habis isya tidur dulu nih, habis isya tidur dulu, bangun jam 10 malam, terus nanti belajar sampai tengah malam. Karena menurut aku di situ tuh ide-ide tuh udah bejibun di sini kayak gitu, daripada aku harus ngerjain tugas itu siang hari ataupun ba'da maghrib kayak gitu. Terus kalau untuk les, kayak aku kan juga ngelesin kan. Iya. Ngelesin itu aku ambil di sore hari. Karena kenapa? Di sore hari pun aku nggak bisa produktif ngerjain tugas. Jadi aku harus produktif ke hal yang lain kayak gitu. Terus apalagi tadi ya? Berorganisasi. Berorganisasi itu kan, kalau organisasi kan nggak melulu tiap hari kumpul. Jadi pasti bisa disempatin lah gitu. Apalagi kalau anak les-lesan tuh pasti ngikutnya kan kita kayak gitu. Berarti dari Kak Sanis tuh kalau pagi tuh kuliah, terus sorenya ngajar, terus malamnya baru belajar ya Kak? Kadang kalau hari-hari pasaran Luanu itu hari Senin, Selasa, Kamis sama Minggu aku sebelum kuliah itu jagain warung dulu. Soalnya kan ada warung juga. Ada, soalnya kan bapak ibu aku jualan susu kedelai. Jadi tuh mau nggak mau aku kesana, soalnya bapak ibu bungkusin susu kedelainya itu dulu buat dikelilingin kayak gitu. Untuk Kak Sanis, pesan-pesan yang apa yang ingin Kakak sampaikan nih buat teman-teman yang mungkin gap year kuliah juga, yang masih kerja ataupun yang kendala karena motivasi gitu ya Kak, untuk teman-teman agar bisa lebih percaya diri, bisa meningkatkan diri lagi, mengembangkan diri gitu Kak. Untuk teman-teman. Pertanyaan yang sulit ya. Pertanyaan sulit karena sebenarnya itu motivasi itu ada dalam diri kita sendiri. Iya. Jadi kalau motivasi yang buat itu ya diri kita sendiri. Kayak aku motivasiin kamu pun, aku hanya sebagai pendorong. Tapi kalau kamu nggak nerima motivasi dari aku, diri kamu nggak mau bergerak maju, ya kamu bakal di situ-situ aja, walaupun faktor-faktor eksternalnya itu sudah mendukung kamu seperti itu. Jadi pesannya yang gap year ya? Ya, untuk yang gap year ataupun yang adik-adik tingkat nih semester 1 agar lebih mengembangkan diri gitu ya Kak, lebih percaya diri dalam berorganisasi, dalam kuliah,
dalam memanajemen waktu juga. Kalau buat yang gap year, tenang aja bro and sis, waktunya orang itu masing-masing gitu ya. Waktu kita emang ya baru kemarin kuliahnya, jadi ya nggak apa-apa, nggak masalah. Kita harus tetap semangat. Kita alhamdulillah dikasih kesempatan loh buat kuliah, walaupun memang teman-teman kita udah sampai ujung sana. Kalau boso Jawane ke liyane wis padha mentas dhewe gek nembe jebur kaya ngono kuwi. Nggak apa-apa, nggak masalah. Kita harus tetap semangat, do your best, dan teguhkan lagi tujuanmu, kenapa kamu kuliah seperti itu. Terus kalau seumpamanya minder ya buat apalah minder, karena kan waktu manusia itu kan udah sendiri-sendiri, setiap orang udah punya takarannya sendiri-sendiri gitu. Udah Lebih lebih percaya diri aja, nggak apa-apa gitu. Terus buat adik-adik tingkat, nah pastikan kalau adik-adik tingkat masih semester 1 masih semangat-semangatnya ya kan. Itu gimana ya, diteguhin lagi lah kenapa kamu kuliah. Terus jangan lupa semangatnya, jangan disia-siain. Kalau kamu ada tugas ya dikerjain, jangan terlambat. Dikerjainnya itu nggak cuma asal-asal ngerjain gitu loh, karena di situ tuh kamu prosesnya tuh di situ kalau kamu nggak ikut kegiatan yang lain kayak gitu. Terus perjalanan kalian itu masih panjang, gampangnya itu masih ada di sana lika-liku kehidupan lagi. Jadi persiapkan diri kalian untuk itu. Kalau kalian ada tantangan ya dilewatin, jangan menyerah. Ingat kata-kata Bu Isna, belajar adalah proses dan hasil adalah bonus. Kayak gitu. Cukup sekian dulu ya teman-teman dari podcast kita, podcast kelompok 3. Dari pengalaman hidup Kak Sanis kita belajar banyak hal tentunya ya teman-teman. Terus ingat kata Kak Sanis, do your best, lakukan apa yang terbaik untuk dirimu sendiri. Terus mantapkan tujuan kalian dan tetap mengembangkan diri kalian untuk menjadi lebih baik. Yang penting adalah niat dan tujuan kalian masing-masing. Untuk Kak Sanis sekali lagi terima kasih ya Kak sudah berkenan mengisi podcast kita hari ini. Pergi ke sawah jalan terbelah, pohon jatuh awas menimpa. Jika ada salah kata maafkanlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.